Selamat datang kepada semua teman-teman di channel kita ya. Kita hari ini akan merilis video ya, yang mana cara tentang membersihkan benda-benda temuan yang berkarat. Nah, ini teman-teman ya. Benda temuan-temuan yang berkarat itu bahan-bahannya itu yang perlu disediakan apa? Yang pertama kita sediakan itu adalah buah mengkudu. Buah mengkudu atau dengan istilahnya itu adalah buah pace ya. Buah pace, kemudian adalah air kelapa. Prosesnya bagaimana teman-teman? Ini air kelapa kita taruh di dalam wadah seperti ini, lalu mengkudu tadi yang sudah mulai lunak masak itu kita remas. Kita remas seperti ini, lalu kita masukkan ya, kita campurkan ini. Nah, ini pembersihan tentang temuan-temuan yang berkarat itu sifatnya tidak akan merusak logam. Jadi seandainya itu suatu benda yang kita temukan tuh ada seni yang tinggi seperti detail ukiran, relief seperti itu tidak akan rusak. Berbeda dengan kita menggunakan cairan-cairan kimia yang rata-rata dia itu sifatnya merusak logam untuk membuang karatnya ya teman-teman ya. Nah, ini akan berfungsi. Cairan ini kita akan menggantinya itu di 5 hari 5 malam teman-teman. Jadi kalau sudah dia itu 5 hari 5 malam, maka kita ganti dengan air kelapa dan buah mengkudu yang baru. Karena jika sudah 5 hari 5 malam, ini sudah tidak mampu lagi mencuci. Jadi kadarnya sudah menjadi seperti air biasa kembali gitu nih. Sehingga diperlukan cara penggantian pengganti cairan ya. Nah, ini contoh teman-teman. Ini setelah seperti kita buat seperti ini, benda-benda temuan kita ini yang berkarat seperti ini, kita rendam saja di dalam cairan tadi. Di dalam cairan tadi kita rendam. Ini nanti akan bersih teman-teman ya. Itu nanti akan bersih. Nanti ketika kita membersihkan, kita gunakan kuas untuk bisa membersihkan hingga ke pori. Nah, ini salah satu contoh teman-teman ya. Ini contoh ketika kita nanti bersihkan, dan apabila barang itu sudah bersih dari karat, dia akan terlihat warna besi aslinya. Jadi sehingga kita bisa menilai mulai dari bagusnya suatu bentuk hingga material besi, apakah material besi itu material besi unggul atau yang bagaimana, kita bisa nilai setelah barang-barang tersebut bersih ya. Jadi ini nanti setelah kita angkat, ini nanti kita akan rilis video lagi bagaimana tentang cara pengangkatan sesuatu yang sudah bersih seperti ini ya, agar tidak kembali berkarat. Nah, itu biasanya menjangka waktu 1 hingga 2 tahun itu setelah dibersihkan seperti ini, dia tidak akan berkarat teman-teman. Nah, itu sebenarnya ada pada teknik pengangkatan dari pada pembersihan cairan ini nanti. Itu nanti kalau kita sudah bersih, kita akan coba rilis video lagi ya. Semoga videonya nanti bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Nah, ini satu contoh yang mana barang tersebut mulai bersih dia. Jadi akan terlihat warna aslinya, juga akan terlihat ornamen-ornamennya. Ini mulai bersih. Ketika nanti karatnya rontok teman-teman, itu karatnya kita mempergunakan dengan kuas saja. Di kuas itu akan rontok seperti ini karatnya. Nah, ini dia. Jadi sehingga dia sifatnya ini dalam pembersihannya sangat halus. Jadi tidak merusak logam. Ini seperti ini. Ini tadi sudah saya rendam ya kan. Begitu saya rendam lalu saya angkat kembali sebagai contoh bagaimana cara kinerjanya cairan ini. Nah, ini dia teman-teman. Jadi cairan itu akan rontok, karat-karat akan rontok, itu tidak terlalu memakan logam ya. Hanya karat-karatnya saja yang rontok, logamnya tidak akan termakan. Sehingga barang-barang yang kita
temukan jika kita membersihkannya dengan air kelapa dan buah mengkudu, ini akan bisa berpotensi selamat dari kerusakan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang ini sudah perendaman air seperti ini dari semalam ya, berarti sekarang semalam saya sore, sekarang sore, 1 hari 1 malam teman-teman, baru 1 hari 1 malam ya. Nah, ini yang benda-benda yang mana belum bersih ini kita akan rendam ke dalam cairan ini. Nah, itu teman-teman, kita punya beberapa temuan-temuan ini ya, banyak. Rata-rata kita menemukan benda-benda tua, mulai dari badik, keris, pedang ya, tombak, itu beliung, peralatan perkakas dan lain-lain itu banyak. Bahkan kita juga menemukan part-part senjata ya teman-teman ya, kita temukan part-part senjata juga. Ini juga sebuah keris ya. Nah, ini keris jangkung Luk 3. Nah, ini kita rendam agar bersih. Jadi nah, nanti ini kalau karatnya bandel seperti ini teman-teman, karat-karat yang seperti ini, ini rata-rata menghabiskan waktu selama perendaman ini kurang lebih setengah bulan hingga 1,5 bulan baru dia akan bersih. Karena karatnya sudah ratusan tahun, sudah sangat seperti karatnya kapal bajak laut ya. Kapten Jack Sparrow punya karat di bawah kapalnya itu mungkin seperti ini mungkin ya teman-teman ya. Jadi itu perlu waktu yang sangat lama. Nah, ya, itu sekitar 1 bulan hingga 1,5 bulan teman-teman, itu nanti akan bersih. Nah, ini kita memang sengaja bagi dua, antara yang temuan itu berwujud senjata, kita akan taruh di sini, semisal keris, pedang, tombak dan lain-lain ya, kita taruh di sini. Yang di sini yang seperti jenisnya beliung dan lain-lain, nah itu kita taruh di sini teman-teman, kita pisahkan ya. Nah, ini jenis senjata juga ini golok era abad 18 ini teman-teman. Jadi ini biasanya dipergunakan di era 18 Masehi. Teman saya pernah mencuci ini, ternyata juga dia punya kandungan ini adalah besinya itu unggul, tempa lipat. Nah, sistem penempaannya itu tempa lipat, hampir sama dengan sistem penempaan pembuatan keris ya, keris, pedang, tombak dan lain-lain itu hampir sama. Nah, ini yang kelas-kelas berat teman-teman. Ini kita taruh di sini ya, yang kelasnya agak lama pembersihannya. Jadi ini juga ada part-part senjata ya. Part-part senjata ini kemarin dulu kita sudah pernah bersihkan 1 kali, sehingga sudah hasilnya seperti ini. Kita perlu bersihkan untuk koleksi lagi atau mungkin buat pajangan teman-teman, kita masukkan saja biar tambah bersih ya. Nah, ini juga ada yang part-part senjata yang sudah hancur. Oke. Nah, ini semua benda-benda ini didapat dengan MD tipe 3010 teman-teman. Nah, itu dia 3010 II yang sudah kita buka kapnya, kemudian kita jumper ya, sudah bisa efektif jika digunakan. Bahkan kalau kita memahami mesinnya, itu 3010 itu bisa mengenal logam yang ada di bawah tanah. Target yang kita dapat itu dia bisa mengenal apakah itu besi, apakah itu silver, sehingga kita bisa menebak ini sebuah besi, ini sebuah koin, atau ini sebuah perhiasan. Nah, itu insya Allah kapan-kapan ketika kita nanti hunting di lokasi ya, kita bisa rilis videonya untuk kita perlihatkan kepada teman-teman, agar yang mempunyai alat-alat semisal MD 3010 II ini bisa paham dengan alat yang dimiliki, sehingga tidak bingung. Nah, itu kita harapkan teman-teman. Nanti juga kita akan rilis video tentang pengangkatan ini dari cairan agar dia tidak kembali berkarat. Nah, kita akan rilis juga ya. Mohon bantuannya kepada teman-teman untuk subscribe di channel kita, dukung channel kita agar channel kita ini bisa berkembang. Kita saling berbagi ilmu, semoga ilmu yang kita bagikan lewat video-video kita nantinya itu akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, juga buat saya pribadi. Nah, seperti itu. Terima kasih telah menonton. Kita akan
jumpa lagi di episode berikutnya teman-teman. Salam 1HB Metal Detector.